Kemudian misinya adalah mengutamakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan masyarakat. Ini kebaikan masyarakat. Dua, memberikan dukungan ilmu program studi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan pada kebijakan, tata kelola, dan pelayanan kesehatan pada AUM atau Aisyah, Amal Usaha Muhammadiyah maupun Aisyah, bidang kesehatan masyarakat. Tiga, mengembangkan kebijakan publik bidang kesehatan bagi komunitas Muhammadiyah Aisyah, mengembangkan kompetensi tenaga pengajar dan sumber daya manusia lainnya di bidang kesehatan. Nilai-nilai dasarnya yang awal adalah yang biasa kalian jumpai di poster-poster atau explainer di selasar gedung-gedung, yaitu @prime, amanah profesional, iman ilmiah, amaliyah, moralitas, dan excellent. Namun ada perubahan di tahun 2002 ini, yaitu menjadi akhlak mulia, amanah profesional, kolaboratif, serta unggul. Untuk capaian pembelajaran hari ini berkaitan dengan penulisan tinjauan pustaka, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep penulisan tinjauan pustaka, tujuan penulisan tinjauan pustaka, karakteristik penulisan tinjauan pustaka pada literatur review, kemudian mahasiswa mampu menulis tinjauan pustaka sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, memahami konsep kerangka teori, kerangka konsep, dan alur pikir. Menurut Sugiono, tinjauan pustaka itu adalah meninjauan kembali mengenai pustaka-pustaka berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka ini memuat uraian sistem berkaitan dengan teori-teori yang mendukung atau menghasilkan penelitian sebelumnya, serta memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini ada fungsi teori, yaitu explanatory atau menjelaskan, prediction atau meramalkan, dan kontrol atau pengendalian. Di mana secara umum pada penelitian atau karya ilmiah itu biasanya menjelaskan atau explanation, menjelaskan dari suatu gagasan-gagasan teori, memaparkan teori-teori yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk membahas pembahasan. Kalau prediksi ini juga berkaitan dengan teori juga, bahwa sudah ada teorinya, kemudian kita akan membuktikan teori itu benar atau tidak. Dengan asumsi teori-teori itu bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu adalah benar. Kemudian ada pengendalian. Nah, untuk pengendalian ini dengan adanya tinjauan pustaka, kita tidak tidak boleh atau tidak bisa kemana-mana atau melenceng kemana-mana melebihi apa yang akan kita teliti atau variabel-variabel yang akan kita teliti. Nah, di sini fungsi tinjauan pustaka adalah memperjelas dan mempertajam lingkup variabel, memprediksi dalam menemukan fakta untuk digunakan dalam merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian digunakan sebagai saran. Kemudian fungsi teori dalam penelitian kuantitatif ini adalah memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen, pembahasan hasil analisis data. Nah, ini pentingnya teori di sini, bahwa instrumen yang kita susun itu juga harus ada di teori, tinjauan teori itu, supaya lebih jelas. Penulisan daftar pustaka itu kaidahnya adalah seperti ini. Penjelasan variabel bebasnya, kemudian memberikan penjelasan variabel terikat, serta hubungan kedua variabel itu bagaimana, itu secara kaidah penulisannya. Kalau literatur review itu sebelah kanan, yaitu penjelasan variabel bebas, penjelasan variabel terikat, kemudian rujukan dari penelitian lain. Nah, rujukan dari penelitian lain ini adalah meliputi area yang diteliti, kemudian sampel atau partisipan, tempat penelitian, koefisien reliabilitas dan validitas instrumen, kemudian hasil temuan dan kritik terhadap temuannya. Nah, ini kalau yang literatur review nanti akan membahas seperti ini juga. Teori-teorinya diberikan secara lengkap seperti ini. Kemudian tinjauan keislaman itu yang membedakan
di UNISA dengan perguruan tinggi lain itu adalah di sini tinjauan keislaman. Kita harus wajib ada tinjauan keislamannya, yaitu berisi penjelasan dan pandangan Islam mengenai konsep teoritis yang dipakai sebagai acuan penelitian. Samping itu, peneliti perlu menyatukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih disertai penjelasan dalil tersebut. Bisa dari tafsir atau penjelasan yang disampaikan hasil konsultasi dari LPPI itu bisa digunakan. Nah, untuk menyusun tinjauan pustaka itu tidak perlu berbelit-belit ya, tapi sederhana, mudah dimengerti, mudah dipahami. Terus, kalau untuk menyusun tinjauan pustaka, kalau berdasarkan penelitian survei, itu bisa yang pertama menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya dulu. Kemudian, bila penelitiannya satu variabel, variabel ini disebut sebagai masalah yang diteliti. Kemudian kalau dua variabel, maka variabel bebas merupakan penyebab masalahnya dan variabel terikat merupakan masalahnya. Jadi bila penelitian multivariabel itu perlu diidentifikasi variabel-variabel yang menjadi masalah dan variabel-variabel yang menjadi penyebab masalahnya. Nah, ini yang menjadi penekanan yang paling penting dalam suatu menyusun tinjauan pustaka. Harus dibedakan mana yang sebab, mana yang akibat. Yang kedua, menulis tinjauan pustaka itu mulai dari masalah yang diteliti atau variabel terikatnya dulu. Jadi variabel terikatnya dulu, uraian masalahnya, kemudian definisi masalah. Dari variabel terikat itu, kemudian subjek yang dikenakan masalah, kemudian cara mengetahui adanya masalah. Akibat-akibat bila masalah tidak diatasi, faktor-faktor penyebab maupun resikonya, atau yang mempengaruhi, atau yang menyangkut variabel bebas yang akan diteliti, kemudian informasi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jika menggunakan penelitian dua variabel atau lebih, dilanjutkan menyusun tinjauan pustaka tentang penyebab masalah atau variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya ini adalah uraian dari penyebab, yaitu definisi penyebab masalah yang diteliti, kemudian alasan pemilihan penyebab masalah yang diteliti, di antara faktor-faktor penyebab lainnya yang tidak diteliti, faktor-faktor penyebab maupun risiko yang mempengaruhi terjadinya penyebab masalah. Cara untuk mengetahui atau mengukur penyebab masalah, hubungan terjadinya masalah sebab akibat, atau hubungan terjadinya masalah akibat penyebab masalah yang diteliti. Kemudian yang terakhir adalah informasi lain yang berkaitan dengan penyebab masalah yang diteliti. Itu harus penting juga. Variabel terikatnya dulu dijelaskan, kemudian baru variabel bebas. Kalau untuk menyusun tinjauan pustaka pada penelitian eksperimen itu bisa dituliskan, merumuskan berkaitan dengan definisi masalah dulu, variabel terikatnya, kemudian subjek penelitian terkena masalah, kemudian cara mengetahui masalah, akibat-akibat bila masalah tidak diatasi, faktor-faktor penyebab maupun risiko yang mempengaruhi, cara penyelesaian masalahnya, serta informasi lainnya. Kemudian mengemukakan berbagai cara atau upaya menyelesaikan masalah, atau yang terutama langsung mengatasi masalahnya itu. Berkaitan dengan definisi tentang masing-masing cara menyelesaikannya, kelebihan kekurangan masing-masing caranya, kelebihan cara yang dipilih atau eksperimen lebih ditekankan pada apa, prosedur langkah-langkah tentang cara yang dipilih, kemudian informasi lain yang terkait cara yang dipilih. Gitu ya. Kemudian, karakteristik tinjauan pustaka pada literatur review. Ini penjelasannya variabel bebas, penjelasan variabel terikat, rujukan dari penelitian lain. Meliputi area yang diteliti, sampel atau partisipan, tempat penelitian, koefisien reliabilitas dan validitas instrumen, kemudian hasil temuan kritik terhadap temuan. Kaidah penulisan daftar pustaka sendiri adalah yang pertama membuat outline untuk membuat informasi yang dibutuhkan. Variabel bebas ke terikat atau variabel terikat ke bebas. Nah, nanti disesuaikan dengan kajian teorinya, disesuaikan dengan sebab akibatnya. Apa yang menjadi sebab itu lebih diutamakan atau didulukan, kemudian baru variabelnya.
yang akibatnya. Kemudian membuat paragraf dari outline yang tersedia melalui berbagai sumber, entah itu teori, entah itu artikel, atau jurnal. Kemudian melakukan parafrase. Nah, ini supaya tidak terjadi plagiasi atau plagiarisme, karena kita tidak diperkenankan untuk mengcopy paste, sehingga kita harus memparafrase dari paragraf itu. Nah, aturan sintasi, kalau kalian searching melalui Google Scholar, itu bisa kalian klik tanda kutip ini yang ada di bawah. Setiap masing-masing judul artikel ini pasti ada tanda kutipnya. Kalian klik kutip, nah itu nanti akan muncul, mau pilih yang mana, MLA, apa, atau ISO. Itu tinggal di blok, kemudian di klik kanan, copy, kemudian di paste di daftar pustaka. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa mendownload dari ini, baik formatnya BibTeX, EndNote, Revman, atau Revworks. Nah, ini nanti bisa kalian convert, kalian import ke Mendeley, sehingga tidak perlu repot-repot lagi. Atau teknik yang kedua adalah dengan Mendeley Web Importer. Mendeley Web Importer itu kalau kalian sudah install di sini, itu akan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal klik bagian dari artikel. Kalau sudah masuk ke artikel yang diklik, kemudian akan muncul otomatis di sini, tinggal add, nanti akan otomatis tersimpan di Mendeley-nya. Nah, gitu ya. Itu cara alternatif yang lain. Nah, untuk aturan mengutip atau citasi itu ada modelnya, yaitu apa style. Yang paling sering digunakan. Nah, contohnya seperti ini, nama pengarang, tahun, judul, kemudian halaman artikelnya. Ini kalau artikel. Kemudian ini kalau buku, yang kedua ini contoh buku. Kemudian yang ini artikel juga. Nah, ini juga artikel dari sebuah jurnal. Contohnya seperti ini kalau apa style. Kemudian MLA style, Modern Language Association. Nah, ini biasanya rancangan sederhana. Cirinya yaitu nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang ditulis di depan. Kemudian ada tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Jadi ini ada perbedaan dengan apa style tadi. Kemudian di kutipan pada halaman cukup menggunakan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Pada beberapa media yang perlu ditambahkan informasi jenis media dan format cetak atau online. Pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun akses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nama akhir penulis halaman atau nama nomor halaman. Misalkan part ini menyatakan, misalkan part ini tahun 80 atau tahun 2000 atau 2010 misalkan. Ini kalau citasi di awal-awal paragraf itu. Kalau di daftar pustakanya seperti ini penulisannya. Nama terakhir penulis, nama depan, judul, tempat terbit. Nah, ini kalau buku seperti ini. Kalau artikel yang ada di bawahnya ini, judul artikel, nama jurnal, volume, isu, kemudian halaman. Misalkan Jonathan Perry, Beyond Growth, Library and Development, Annals of Library Research, Print. Atau yang biasa umum ini seperti ini. Isna ini Y 2007. Kalau namanya sama, boleh juga namanya tetap di kalau dua nama atau dua pengarang ini 2008. Atau kalau aturan di kita itu bisa Isna ini 2007 gitu boleh. Di paragraf-paragraf seperti biasanya itu. Menurut Isna ini Y 2000. Menurut Isna ini 2007 atau menurut Isna ini dan Dewi 2008 misalkan itu boleh. Dona LG 2007A. Nah, kalau namanya sama tapi berbeda apa namanya judul buku itu ditulis seperti ini. Ada huruf A sama B. Ini contoh yang apa style seperti ini. Buku, terus ada jurnal. Nah, kemudian ada Harvard style. Harvard style ini seperti
ini contohnya satu pengarang Conley D 2002. Ini tahunnya juga di sini ya. Kemudian judul, penerbit, kota terbit. Ini, jadi penerbitnya duluan, baru kotanya. Kalau apa style tadi, kotanya dulu, baru penerbitnya. Ini dua pengarang seperti ini. Anna N dan Santoso. Lebih dari dua pengarang, Clotter P, Adam, Brown, dan Armstrong. Ini masih bisa dituliskan bersamaan. Tidak ada nama pengarang, nah seperti ini. Kalau lebih dari 3 pengarang, itu bisa Clotter P et al. Gitu. Et al-nya di garis dicetak gitu. Pada artikel jurnal itu seperti ini contohnya. Dua pengarang atau lebih, itu bisa ditulis et al. Kemudian gaya Vancouver. Nah, Vancouver ini itu digunakan untuk menulis jurnal ilmiah atau publikasi akademik. Ini biasanya menggunakan author number system. Jadi penulisannya di paragraf-paragraf itu munculnya angka, bukan nama. Contohnya seperti ini. Berit HD cross bla 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 bla. Third draft edition, ini seperti ini. Ini lokasi halaman, tanggal publikasi, tahunnya ini, penerbitnya Springer dan sebagainya. Kalau yang daftar pustakanya akan muncul seperti ini, 1, 2, 3. Tapi di paragraf-paragraf nanti hanya angka 1. Oh, angka 1 berarti merujuk angka 1 ini. Angka 2 berarti merujuk angka 2 ini. Kemudian belajar berkaitan dengan kerangka teori, kemarin juga sudah saya jelaskan. Ini merupakan konsep dari abstraksi, dari hasil pemikiran atau kerangka acuan untuk dapat menyimpulkan dari dimensi-dimensi yang telah dibuat peneliti menurut Neolong 2010. Nah, seperti ini contohnya untuk kerangka teori penelitian berkaitan dengan judul faktor yang berhubungan dengan kemampuan perawat dalam menerapkan teknik komunikasi terapeutik. Nah, ini ada teori karakteristik perawat, kemudian faktor yang mempengaruhi belajar, kemudian kemampuan merawat, domain kognitif, afektif, dan konatif. Ini kerangka teori. Kerangka konsep itu berkaitan dengan visualisasi hubungan dan kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur. Pak Moja 2012. Nah, ini berkaitan dengan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi perlu dua itu. Kerangka konsep itu memerlukan dua variabel bebas dan terikat. Variabel bebas, faktor-faktor yang berhubungan, variabel terikatnya adalah kemampuan perawat dalam menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Ini juga variabel bebasnya ini, variabel terikatnya ini. Variabel bebasnya ini, variabel terikatnya, dan ini ada variabel pengganggu. Tentang diksi, sikap terhadap diksi, umur ibu, nah ini juga bisa diteliti. Kita bisa dikendalikan juga. Kemudian alur pikir. Nah, alur pikir ini berbeda ya dengan kerangka teori, kerangka konsep. Nah, kalau alur pikir itu berkaitan dengan metode logika berpikir penulis dalam memecahkan masalah. Manfaatnya itu bisa memberikan visualisasi sederhana agar pemecahan masalahnya fokus, konsisten, serta tidak menambah kerumitan. Tuh. Jadi mengumpulkan dulu teori, kemudian merumuskan hipotesisnya, kemudian mencari faktanya yaitu dengan tinjauan pustaka tadi, kemudian empirisnya. Ini masing-masing alur pikir ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga ketika kita akan meneliti, kita tidak akan menemukan kesalahan atau kerumitan. Yang pertama menemukan fakta, kemudian masalah, hasilnya apa. Dari masalah ke hasil ini akan dicari abstraksi, ekstrapolasi, dan sintesis. Kemudian dianalisis, disimpulkan. Contohnya ini alur pikir juga, persepsi pasien terhadap layanan rawat inap. Ada VIP, VVIP, kelas 1, 2, 3. Ada yang mau diukur adalah berkaitan dengan fasilitas dan akses, kemudian persepsi pasien.
Tapi kita tidak perlu dicantumkan ya berkaitan dengan kerangka alur pikir itu. Yang penting adalah kerangka teori sama konsep. Kalau untuk literatur itu tidak diperlukan kerangka teori, jadi cukup kerangka konsep. Ini referensinya bisa kalian baca-baca dari ini. Carilah ilmu dan harta supaya kamu bisa memimpin. Ilmu akan memudahkanmu memimpin orang-orang di atas. Sedangkan harta akan memudahkanmu memimpin orang-orang yang di bawah atau masyarakat. Dari Ali bin Abi Thalib. Quran surah Al Imran 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya, demikian untuk materi ajarnya. Nanti bisa kalian tanyakan, kita bisa berdiskusi untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.